Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semuanya, para konservasionis, para pencinta alam. Saat ini saya berada di tengah-tengah sekolah alam Bogor. Di samping saya ada dua orang yang luar biasa. Sebelah kiri adalah direktur sekolah ini, Kang Sopwan. Okwan. Kang Okwan. Iya. Okwan. Mas Okwan. Sebelah kanan saya namanya Mas Iyas. Iyas. Muhammad Iyas. Ini adalah yang levelnya SMP, SMA, SMP 3. SMP Kelas 3, tiga. kelas Iya, 3. kelas 3. Berarti terpilih, berarti seorang yang pinter. Jadi Amin. gurunya pinter, muridnya pinter. Alhamdulillah kawan-kawan. Jadi tentunya kita akan menggali peran daripada sebuah pendidikan alam. Sekolah Alam Bogor. Tentunya mempunyai mental attitude yang berbeda dari sekolah-sekolah biasa mestinya ya. Ya, Kang Okman ya. Jadi Ya, apa Prof. bedanya antara sekolah alam ini dan sekolah-sekolah biasa? SMA, SMP, sekolah prasekolah ya, kira-kira gimana? Ya, betul. Jadi di Sekolah Alam Bogor ini kita punya 4 jenjang pendidikan, Prof. 4 jenjang pendidikan. Betul, Ya. dari prasekolah, sekolah dasar, kemudian SMP, Oke. dan SMA. 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 Jadi ke masing-masing 4 program jenjang pendidikan ini tentu memiliki concern yang berbeda-beda. Iya, Nah, persis. hal yang menjadi ciri khasnya sekolah alam itu dibandingkan dengan model pendidikan yang lain itu berada pada 4 konsep kurikulumnya. Satu itu adalah pilar akhlak, kami menyebutnya. Pilar akhlak, Betul. Kemudian Dua. yang kedua adalah pilar logik atau logika berpikir. logika berpikir, Kemudian pilar ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. leadership, oke. Kemudian yang keempat adalah pilar bisnis. Pilar bisnis. Betul. Gitu. Oke, pilar ini dibangun Ya. untuk menjadi sosok apa yang diharapkan? Betul. Jadi kita merefleksikan kembali kan alasan keberadaan kenapa manusia ini diciptakan. Oke. Untuk menjadi seorang Abdullah, memberikan rahmat bagi semesta. Betul. Untuk memberikan rahmat bagi semesta tentu ada bekal-bekal yang perlu kita persiapkan yaitu kepada anak-anak kita, yaitu kita meyakini 4 hal ini. Oke, tapi tadi saya tertarik dengan pertama akhlak ya, Betul. untuk membangun leadership. Ya, Oke, pimpinan masa depan. ya, betul. Jadi di Oke. pilar akhlak ini memang kita concern untuk memberikan pengalaman, memberikan pemahaman dan pemaknaan kepada anak-anak lewat ragam kegiatan di proses belajarnya. Itu bagaimana kita selaku manusia itu Oke. tunduk pada sang penciptanya. Tunduk kepada sang pencipta. Betul. Allah Maha Iya, Penguasa. betul. Jadi di program aktivitasnya kan membaca Al-Quran, doa harian, ibadah wajib, dan itu semua mereka alami. Kemudian di pilar logika berpikir, ini kita mencoba untuk mengkreasikan pengalaman, pemahaman, membangun pemaknaan kepada anak-anak, kepada siswa, Ya. bagaimana alam semesta ini Oke. tunduk pada sang penciptanya. Tunduk kepada sang pencipta. Betul. Jadi kita bicara tentang sains, mengapa tumbuhan berfotosintesis dan lain-lain. Oke. Kalau kita sebagai Muslim itu merupakan bagian dari proses zikirnya tumbuhan itu kepada Jadi Sang semuanya berzikir. Penciptanya. Betul. Seisi alam berzikir. Betul. Tumbuhan berzikir, Ya, udara berzikir, air berzikir, Ya. berzikir pada Allah. betul. Satu kesatuan, Iya, tunggal. tunggal. Jadi ini yang Oke. coba kita alami. Nah, kemudian di pilar kepemimpinan ini sudah jelas karena memang kita diciptakan oleh Allah sebagai Abdullah, sebagai pemimpin di muka bumi, Ya. gitu. Sehingga nilai-nilai kepemimpinan itu kita tanamkan dan kita tumbuhkan dari sejak dini Oke. pada anak-anak. Kemudian yang keempat adalah pilar bisnis. Gitu. Kita mencoba memberikan pengalaman baik kepada anak-anak lewat proses belajarnya. Bagaimana cara mencari rizki yang halal, Sekian halal, di satu sisi memakmurkan bumi. memakmurkan Betul, bumi makmur jadi halal. betul. Jadi yang terbangun di anak-anak nanti kan mereka akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Jadi proses yang mereka lakukan itu bukanlah eksploitasi. Gitu. Jadi bagaimana Bukan memakmurkan. mengeksploitasi sumber daya Betul, alam. betul. Tetapi tadi
Ya. bagaimana menjaga jangan Menjaga. sampai rusak. Betul, memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Luar biasa. Karena memang yang kita bangun kepada anak-anak ini adalah kita mencoba untuk membangun hubungan spiritual dengan alam. Jadi kita meyakini bahwa kita selaku manusia kemudian anak-anak gitu, semakin intens berinteraksi dengan alam, maka kebijaksanaannya juga akan Semakin intens bereaksi dengan alam, ya, maka diharapkan kalau dia menjadi seorang pimpinan, betul. mempunyai pola leadership yang Iya. berkiblat dengan alam nanti. Betul. Jadi nanti tumbuhlah pola pikir yang kita sebut dengan fairness. Gitu. Jadi Fairness. betul. Gitu, Prof. Baik, saya akan ke sebelah ini, anak muda nih. Coba namanya disebut barangkali salah. Iyas, Prof. Iyas, Iyas. nama lengkap. Muhammad Iyas Lazuardisyah. Iyas. Kenapa memilih sekolah alam? Sebenarnya Prof kan ini juga hasil diskusi. Kebetulan Hasil saya diskusi, oke. udah dari TK di sekolah alam, Prof. Oh, dari TK? Iya, dari Tasko. Jadi memang menurut saya kalau di sekolah alam ini kan kita mencari potensi dalam diri kita, Prof. Mencari potensi diri. Iya, yang bisa buat bekal untuk di masa depan gitu, Prof. Apa ya cita-cita bekal masa depan? Eh, Luar biasa. kalau cita-cita Prof jadi dokter insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah berkah. Iya. Insya Allah. Kemudian kan untuk mengetahui juga kita sebenarnya sukanya itu di mana, kegiatan apa. Jadi Oke. di sekolah alam ini kita diberikan banyak kegiatan biar kita siswa-siswanya bisa coba, bisa tahu kita sukanya di mana, nggak sukanya di mana. Gitu. Apa hubungannya antara sekolah alam untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang dokter, Yas? Gimana itu? Hubungannya gimana itu? Jadi kalau di sekolah alam ini ada satu kegiatan Prof namanya magang. Magang. LTM yang terbaru. Jadi LTM itu kepanjangannya Learn to Maestro. Learn to Maestro. Maestro. Iya. Jadi selama sebulan ini sebenarnya magangnya sesuai kita mau di bidang apa, mau di bidang kedokteran bisa. Oke, jadi milih magangnya di kedokteran. Kedokteran. Jadi mungkin saya bisa mempersiapkannya memang dari magang-magang yang ada di sekolah alam ini, Dok. Jadi buat kedepannya gitu. Bagus. Biar saya bisa ada gambaran sedikit. Ntar jadi dokter gimana caranya, jadi dokter kerjanya apa aja gitu. Bagus. Tetapi ini kan sudah seirama ya, terutama dengan hatinya, Yas. Dan yang kedua dengan orang tua. Orang tua gimana? Mendukung nggak tuh? Orang tua pasti mendukung sih, Prof. Oke. Karena kebetulan ibu juga sebenarnya pas kecil cita-citanya jadi dokter, cuma belum kesampaian. Jadi Insya Allah semoga aja akan saya kesampaian oleh Iya. anaknya. iya. Luar biasa kawan. Ini Iyas ini luar biasa, ini sudah ada cita-cita sejak dalam pendidikan di sini. Sehingga ini yang kita pupuk agar supaya dia mempunyai mempunyai arah yang jelas. Iya. Saya mau ke Yas lagi sebentar ya. Yas, coba tolong bacakan apa nih Yas? Kita tidak sekedar membangun sekolah, kita membangun peradaban. Membangun peradaban. Tidak sekedar membangun sekolah, Sekolah, tapi membangun peradaban. peradaban. Jadi Yas cocok dengan peradaban yang dibangun di sekolah ini. Cocok, Prof. Cocok. Heeh. Apa itu contohnya itu? Karena kan peradaban berarti kita Ah, bertemu banyak orang, membangun relasi gitu, Prof. membangun Relasi, relasi, hubungan. networking, Iya. hubungan antara manusia dan manusia Heeh. dan manusia dengan alam. Iya. Luar biasa nih Kang Ikhwan nih. Jadi saya akan lanjut dengan Kang. Baik, Prof. Membangun relasi antara alam dengan dia, Iya, dengan betul. siswa di sini, Betul. juga relasi dengan manusia. Iya, Jadi itu dengan peradaban itu yang dibangun betul. untuk mencari keberlanjutan umat. Iya. Gimana penjelasannya dari seorang? Betul. Jadi untuk menjaga dan mengelola bumi ini kita tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Itu menjadi suatu hal yang konsekuensi logis ya, Prof ya. Gitu. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara mempersiapkan anak-anak kita dengan menumbuhkan potensi terbaik mereka. Karena kita yakin setiap anak itu punya potensi terbaik dan itu memang sudah dijamin sama Allah. Oke. Qul qul ya ma'al syakilati. Sudah lengkap. Betul. Setiap orang beribadah sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi miss-nya di proses yang menjadi kegelisahan kami Oke. adalah
banyak pendidikan yang tidak mencoba untuk memfasilitasi untuk menumbuhkan potensi terbaiknya anak-anak. Jadi unsur pendidikan penting sekali ya. Betul, gitu. Sehingga kita masuk di sana untuk mendampingi anak-anak, menstimulasi terkait dengan syakilahnya anak-anak, sehingga Syakilahnya mereka anak-anak. menemukan potensi terbaiknya. Oke. Dengan begitu mereka bisa berperan sesuai dengan misi penciptaannya. Jadi sekolah ini adalah mengembangkan proses pendidikan Ya. sampai anak itu terbentuk, Betul. menyiapkan Prof. diri. Betul, betul. Jadi itu yang kita coba lakukan. Ya. Tentu kita tidak bisa melakukan sendiri. Artinya ada keluarga di sana, ada masyarakat di sana. Oke. Itu kenapa proses pembelajaran kita libatkan semuanya. Gitu. Jadi keluarga kita libatkan, itu orang tua. Kemudian masyarakat kita libatkan dengan tadi IAS menyampaikan ada kegiatan magang, gitu. Sehingga IAS punya gambaran terkait dengan profesi yang akan dijalaninya nanti di masa yang akan datang. Sudah ada bayangan ke depan. Betul. Ya, ya. Sehingga kita berharap satu titik itu tidak ada lagi yang namanya salah jurusan, Prof. Oke. Ini fatal nih kalau ada salah jurusan. Salah pilih saya Salah jurusan. pilih, salah jurusan, tempat Oke. kerjanya salah gitu. Sehingga Oh. ini yang menjadi mungkin menjadi problem besar kita saat ini. Begitu, Prof. Ya tadi kan bisa ditangkap ya soal kebenaran, soal kejujuran. Ya apa yang tumbuh dalam hati peran daripada kejujuran? Gimana ya, Prof? Kalau maksudnya kita kenapa harus jujur gitu? Harus jujur ya. Kenapa harus jujur? Karena kan kalau misalnya kita udah jujur, Prof, sama orang lain, jadi orang lain itu bisa percaya kepada kita, bisa Percaya ya, membangun hakiki kepercayaan. Iya. Luar biasa. Jadi membangun kepercayaan kita dengan orang lain, karena kan tadi disebut Pak Afwan, kita nggak bisa membangun bumi ini sendiri, kita harus secara bersama-sama. Jadi itu juga bisa salah satu cara untuk kita bisa mengajak orang-orang lain untuk, Mengajak umat orang lain. iya, untuk ya memakmurkan bumi tadi dengan kejujuran. Memakmurkan bumi, Memakmurkan. memakmurkan manusia, Iya. memakmurkan alam, memakmurkan binatang. Yes, mengenal binatang apa aja? Kalau saya sebenarnya kan kalau dulu nggak terlalu suka hewan dog pas kecil, Prof. Oke, Ah. sekarang Jadi kan di Solalam ada ekspedisi namanya, Prof. Jadi Oke. kita melakukan ekspedisi ke gunung gitu bareng gunung? teman-teman seangkatan. Nah, jadi Iya. di sana selain kita trekking gitu sama Trekking? gurunya juga Oke. dikenalin ini ada tumbuhan, ada tumbuhan. ada hewan-hewan, Ada yang contohnya harus yang juga. dilihat di sana ada hewan apa contohnya? Kemarin terakhir ke Kerinci ada Oh. primata, kalau nggak salah si amang apa ya? Owa, Oa. yang wow Iya, gitu ya. Owa, oke betul. Habis itu ada juga hewan-hewan kayak babi hutan. Babi gitu, hutan? Prof. Iya. Ya. Stop ya. Sama Jadi kita lihat. artinya melihat ada owa, ada babi hutan, Jadi berkenalan ada langsung. hutan, Iya. mengenal langsung. Iya. Apa yang ditangkap ketika melihat owa, babi hutan dalam hatinya seorang murid SMP kan? Iya. Gimana? Kan pas kita lihat secara langsung gitu, Prof, ya tertarik gitu. Ternyata Tertarik ya, melihat itu tertarik Ah, ya. Oke. sebegitu banyaknya ciptaan-ciptaan Ciptaan Allah. Iya, ada banyak hewan, tumbuhan tadi yang mungkin sebelumnya kita nggak akan kenal kalau kita Oke, nggak tidak ke alam. langsung. Iya, Iya. kalau kita nggak langsung ke alam gitu. Bagus. Ada rasa, ada karena keragaman ciptaan Allah, mengenal. Ya, Setelah mengenal, ada rasa sayang nggak? pasti, Prof. Karena kan hewan-hewan ini kan harus kita lindungi. Harus karena, kita lindungi. termasuk menjadi ekosistem juga kan, Prof. Oke, Iya, harus jadi dilestarikan. Harus dilestarikan. Jadi, terus kalau melihat ada orang yang berburu, menjadi nggak suka ya? Iya, pasti. Oke, baik, ini luar biasa ini. Jadi ini satu sosok generasi muda. Umurnya berapa sekarang? 16 tahun ini. 16 tahun. Masih harus menapak jauh ya. Iya. Master tingkatan SMA, mahasiswa, jelas tujuannya insya Allah menjadi seorang dokter yang handal, yang leadershipnya tinggi, gitu ya, Betul. yang top one ya. Iya.
begitu Prof. Gitu ya. Jadi memang ada satu problem yang ya menjadi problem kita bersama ya Prof, ya, selaku orang tua, selaku guru, selaku pendidik ya. Gitu. Kami merasakan ada kegelisahan yang begitu besar terkait dengan proses pendidikan yang kita lakukan, yang dijalani saat ini. Ada satu yang hilang. Kami melihat bahwa yang hilang itu adalah kemampuan yang namanya pay attention. Pay attention. Betul, memperhatikan Alam. betul, memperhatikan Manusia. alam, manusia, lingkungan Apapun. sekitar, Ya, apapun. persis sekali. Ya. Yang terjadi saat ini adalah mungkin generasi kita atau generasi anak-anak kita itu lebih memperhatikan pada diri sendiri, Egois. selfie, egois. Jadi yang dibangun egoisme bukan ekosistem. Yang dibangun adalah ekosistem. Sama-sama E-nya ya. Yang dibangun ekosistem bukan ekosistem. Sedangkan peradaban itu bisa terwujud kalau kita membangun sebuah ekosistem. Oke. Gitu. Nah, ini yang coba kita bangun melalui sebuah model sekolah alam. Gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan pengalaman yang banyak kepada anak-anak. Gitu. Jadi stimulasinya tidak hanya dari sisi kognitif, gitu, tapi juga stimulasi aspek yang lain, bersosialisasi, kemudian aspek stimulasi motorik dan lain-lain. Gitu. Sehingga karena kita meyakini bahwa setiap kita punya potensi masing-masing, maka stimulasinya tentu tidak bisa disamakan. Gitu, semuanya tentu tidak bisa disamakan. Jadi kita membuat sebuah ragam kegiatan, gitu, sifatnya adalah experiential learning. Gitu. Jadi IAS dan teman-teman mengalami banyak hal seperti kegiatan di alam, ekspedisi kita sebutnya Prof, gitu, di ekosistem laut, ekosistem hutan dan gunung. Di satu sisi juga mengalami magang. Gitu. Nah, magang di sini bukan magang skill set ya Prof ya, tapi lebih kepada mindset dan inspirasi. Mindset dan inspiring ya kita. Betul, gitu. Jadi mereka akan tergambar bahwa oh ternyata untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha itu tidak hanya dibutuhkan keterampilan saja, gitu, keterampilan skill set, gitu, tapi juga bagaimana membangun hubungan dengan orang, kemudian soft skill, kemudian disiplin, kejujuran tadi yang sudah disampaikan. Gitu. Nah, ini yang kita harapkan anak-anak itu dapat langsung dengan para pelaku-pelaku usaha. Iya. Gitu. Kang Okwan, berarti seorang pengajar, seorang pendidik, apalagi menangkap sebagai seorang direktur, berarti tergambarlah suatu sosok leadership. Kenapa Kang latar belakang Kang Okwan itu sehingga leadership terbangun seperti ini? Prosesnya gimana? Ya, saya lulusan IPB, Prof. Gak jauh-jauh. Gak jauh-jauh ya. Gitu. Jadi tentu banyak peristiwa yang menjadikan kita seperti saat ini, termasuk ada proses. Ada prosesnya, betul. Ada prosesnya mulai dari dulu kalau boleh saya tahu fakultas apa dulu ya? Saya ekonomi manajemen, Prof. Ekonomi manajemen. Agribisnis. Cocoknya kalau gitu. Semua orang kan berbisnis kan. Ya, gitu. Jadi memang kemampuan hal yang sifatnya soft skill itu perlu kita bangun, gitu. Perlu kita tularkan, perlu kita imbaskan kepada anak-anak kita. Karena memang challenge-nya anak-anak kita tentu berbeda dengan challenge-nya itu kita berbeda, saat ini. Betul, seperti itu. Jadi bagi kami dengan mengkreasikan banyak pengalaman ke anak-anak, pengalamannya beragam, kemudian banyak ketemu orang, sehingga anak-anak kita jadi lebih banyak kosakata, gitu, kosakata kehidupan yang itu nanti bisa mereka pakai suatu saat nanti. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dengan banyak berkegiatan, anak-anak nanti akan facing the problem. Jadi ketemu dengan problem, ketemu dengan masalah-masalah. Ada integrasi berbagai macam variasi, keanekaragaman. Lalu anak-anak bisa memilih mana yang cocok, mana yang enggak. Akhirnya terbentuklah. Betul. Karena ya hakikatnya semakin kita banyak ketemu dengan problem permasalahan, maka kita semakin dekat dengan solusi, Bro. Ya, benar. Belajar untuk bersolusi itu dalam permasalahan ya. Betul, begitu. Jadi ini yang coba kita kreasikan di sekolah alam. Baik kawan-kawan semuanya. Jadi ini satu pelajaran buat kita semua.
Bukan hanya buat siswanya ya, buat kita semua. Betul. Agar supaya mendidik itu suatu hal yang sangat sulit ya. Ada proses, ada kesamaan, ada keinginan, Iya. ada sesuatu yang dituju suatu peradaban tadi. Luar biasa itu. Sehingga terbentuklah kita berada pada di tengah-tengah sekolah alam Bogor yang luar biasa ini, dan tentunya sekolah ini sudah dikenal ya, bukan Insya hanya Allah. orang Bogor ya. Betul. Dan Iya. insya Allah akhir bulan Juni, Prof, kita berkesempatan untuk mempresentasikan proyek kita tentang edukasi lingkungan di Swedia, Prof. Lewat Caretakers of Environment International Conference, itu konferensi tahunan. Dan itu teman-temannya IAS yang Temannya punya IAS. proyek, kemudian terkurasi, terpilih, akhirnya Terpilih ya. punya kesempatan Baik, untuk presentasi baik. ke sana. Yes, ternyata akan diutus atau menjadi utusan konferensi internasional Yes ya. Iya, ada. Tentunya pakai bahasa apa Yes? Inggris Prof pasti. Luar biasa. Itu sudah menyiapkan makalahnya. Kan kebetulan yang itu teman-teman saya Prof, Teman-teman. jadi saya Oh, teman-teman. nggak Ya, teman-teman IAS. Baik. Teman-teman Yes. Ah. Oke. Jadi teman-temannya yang Yes fungsinya mendorong atau bagaimana dalam sistem ini? karena kan itu kelompok kecil Prof yang ntar bakal ke Swedia, jadi sebagai teman-temannya yang ngedukung aja sih. Mendukung ya. Iya, mendukung apa Sama yang bisa dibantu kesuksesan gitu. temannya, Betul. kesuksesan Yes. Iya. gitu kan. Luar biasa Yes. Yes, banggakah sekolah di mendalami soal alam? Sekolah alam Bogor, bangga? Bangga Prof, karena kan suatu hal yang baru ya, bisa langsung into ke alamnya, bisa belajar bahwa ini ada makhluk hidup lain yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, jangan sampai nanti di masa depan begitu kan alam ini sampai rusak gitu Prof. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak gitu. Itu tugas lo Yes. Heeh. Bukan hanya omong-omong nih, itu tanggung jawab untuk melindungi, melestarikan alam. Yes, ini Bapak ini bangga sekali ya, ketemu dengan sosok muda ini kawan-kawan. Sosok muda yang tadi berumur 16 ya? 16 tahun, Masya Allah, sudah mempunyai suatu cita-cita. Bukan hanya cita-cita menjadi seorang dokter ya, Mm-mm. tetapi cita-cita jangan sampai alam itu rusak. Gitu ya? Gimana? Sampai menimbulkan, saya kira IAS itu satu sosok aja. Ada IAS-IAS yang lain ya? Iya, betul. Kira-kira gimana tuh sampai timbul seperti ini? Iya, Prof. Kita kan hidup dalam 3 sentra kalau saya sebutnya, Prof. Betul. Betul, kita dan anak-anak ya, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya. Gitu. Dari 3 sentra ini kita ada lingkar pengaruh dan lingkar kendali. Lingkar pengaruh Dan lingkar oh kendali. ya, persis. Mungkin bagi kami sebagai seorang pendidik dan guru, lingkar pengaruh dan lingkar kendali kami ada di sekolah. Tapi untuk keluarga dan masyarakat kami hanya Ada di punya luar. lingkar pengaruh, Ya. tapi tidak ada kendali. Oke. Gitu. Supaya Karena tadi yang mengendalikan orang lain ya. Betul. Sistem lain. Supaya anak-anak ini bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya, maka yang bisa kita lakukan adalah tadi membangun ekosistem yang menumbuhkan setiap anak. Gitu. Jadi keluarganya, orang tuanya juga kita ajak tidak hanya sekedar ridho menyekolahkan anaknya di sekolah, tapi juga berkontribusi, berpartisipasi, terlibat dalam proses pendidikan anak. Orang tuanya. Betul. Jadi orang tua di Sekolah Alam Bogor ada kelasnya juga, Prof. Oh, jadi Salam mereka Parenting School. disamakan juga ya? Ya, Oke, jadi oke. kegiatannya 1 semester sekali kita ada semacam parenting class, pengajian gitu. Karena untuk mendidik anak kan kita perlu frekuensi yang sama, Prof. Sama, harus sama antara Betul. anak sama orang tua. Iya, jadi kalau tidak sama kan yang bingung anaknya. Iya. Kemana ini? Kata Betul. gurunya begini, Ya, kata orang betul. jadi gitu ya? Jadi bingung. Iya, jadi sama ya? Iya. Antara bapak guru di sini dengan orang tua Iya, sama. udah sama-sama Ya, tahu. sama ya kan gitu kan. IAS juga sudah terbangun ya. Iya. Jiwanya sudah terbangun ya. Luar biasa ya. Saya mau kembali ke Pak Guru ya. Boleh.
Ya, Prof. Kemudian yang ketiga adalah sentra masyarakat. Sentra masyarakat. Kita tidak bisa mengendalikan masyarakat, tapi kita bisa mempengaruhi dengan habit-habit yang kita bangun di sekolah. Contohnya misalkan ada proyek kontribusi, Nah. melibatkan masyarakat di proses pembelajaran, gitu. Sehingga nanti masyarakat bisa bisa melihat, bisa merasakan apa yang kita lakukan, gitu. Dan harapannya juga menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Akhirnya lama-kelamaan terbentuklah satu community, Betul. satu ekosistem yang luas, satu landscape Ya, yang menuju kepada kebersamaan. betul. Nah, mimpi kami di Sekolah Alam Bogor itu, Prof. Sekolah Alam Bogor, more than school, it's a community. Jadi tidak hanya sekedar more than sekolah, school, more than a school, is- it's a community. Oke. How Jadi to tidak hanya develop the sekolah. community ya. Betul, tapi juga Target. ini sebuah komunitas. Kang Okwan, Baik, Prof. luar biasa. Yes, luar biasa nih ya. Satu proses pembelajaran, kita bertiga ini insya Allah menjadi suatu, dicatatlah oleh Allah paling enggak, kita telah mencari, berproses kepada membentuk sesuatu tadi yang disebut dengan, tadi motonya apa tuh? Kita tidak sekedar Membangun sekolah. keberadaban. Keberadaban, jangan lupa bangsa Indonesia, alam khas asli Indonesia. Ya. Gimana, Kang Sofyan? Peradaban menurut Kang Okwan adalah khas mengenai budaya Indonesia. Betul. Jadi yang kita alamkan kepada anak-anak adalah kepada siswa itu terkait dengan penumbuhan potensi lokal. Potensi lokal. Betul, gitu. Jadi kami meyakini bahwa begitu anak-anak ini mengalami aktivitas yang memang kontekstual, potensi lokal, gitu, maka jati dirinya akan terbentuk. Oke. Maka akan lebih mudah kalau kita bicara tentang global. Gitu. Jadi from global lokal. goes to lokal. Saya definisinya global to local. Lokal to global. Ya, Oke. jadi ini juga yang kita ambil ya gitu. Jadi think globally, act locally. Yes. Gitu. Jadi nilai manfaatnya itu terasa sekali dengan orang-orang terdekat kita. Dan udah terasa oleh masyarakat sekitar kan. Insya Allah. Kawan-kawan semuanya luar biasa. Jadi tadi peribahasa think globally, act locally. Bisa juga act locally, think globally, atau think locally, act globally. Kita menuju ke global berdasarkan kondisi kita. Kawan-kawan sekalian, insya Allah pertemuan kita menjadi pertemuan yang ditiru, dicontoh oleh kawan-kawan lain di luar. Dan tentunya saya berterima kasih dan kita punya warna-warni untuk menunjukkan bahwa we are together. Ya. Terima kasih Kang Opan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Yas. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Insya Allah. Insya Allah.